Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan di awal tadi pagi bersama Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, saya menyampaikan bahwa malam hari ini menyampaikan update dari proses pemeriksaan saudari DC. Jadi setelah kita melalui tahap penyelidikan, kemudian kita mengumpulkan beberapa bukti dan keterangan saksi, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut kita tingkatkan ke status penyidikan. Dari proses status penyidikan tersebut, sekali lagi dengan alat bukti yang ada, kemudian kita menetapkan saudari DC sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pornografi sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman 10 tahun atau denda 5 miliar. Saya kira itu saja cukup ya. Ada untuk kelengkapan bukti-bukti pasti ada. Pertama, karena menggunakan media sosial, karena menggunakan handphone, kemudian ada saksi di TKP yang tidak hanya dari pihak saudari DC, kan ada ini, dan kemudian ada keterangan ahli, baik itu ahli di bidang kesusilaan, kemudian budaya dan lain sebagainya. Ya, sedang kita dalami. Yang jelas apapun yang dilakukan di Indonesia ini ada norma atau ada etika, ada norma budaya, ada norma agama yang berlaku di masyarakat kita. Nah, tindakan yang bersangkutan ini tidak mengindahkan norma budaya dan agama. Gitu ya. Sementara tidak dilakukan penahanan, tapi sudah ditetapkan tersangka. Memang benar Bayu menderita komplikasi asam lambung, asma akut, juga diabetes yang cukup tinggi, hingga beliau diwajibkan untuk mengkonsumsi obat yang berdampak pada liver beliau. Sebelum beliau pergi meninggalkan kita semua, kami sempat ke Salatiga 10 hari lamanya. Kita melewati perjalanan darat untuk mengenang 1 tahun almarhumah Bayu, mengenang 1 tahun ibunda dari almarhumah Bayu. Selain itu beliau melakukan ritual buat tamu-tamunya juga, dan sempat membuat beberapa konten di Salatiga juga Jogja. Sebelum kembali ke Jakarta, beliau sempat ngeluh sama saya kalau asmanya kambuh. Saya sesak napas bedah gitu. Saya sempat menyarankan, saya dan teman sempat menyarankan untuk periksa ke dokter daerah setempat. Tapi beliau bilang, dokter yang tahu riwayat penyakit saya ada di Jakarta. Sesimpel itu beliau menjawab yang kita anjurkan. Sesampainya di Jakarta, kondisi beliau memang tidak berubah, masih tetap seperti keadaan waktu di Jawa, malah makin parah. Dan saya berpikir kalau beliau itu karena emang kecapean, karena kegiatannya yang tidak ada hentinya waktu itu. Dan kami ataupun saya selalu berpikir mungkin waktu itu kalau beliau itu emang benar-benar kondisinya sangat amat lelah waktu itu. Dan beliau pun tetap ngeluhnya itu di sesak napas. Beliau sempat yang saya sakit beda, saya nggak tahan gitu. Waktu itu waktu setibanya di Jakarta, saya sempat dikasih tugas juga ke luar kota, dan kita nggak putus komunikasi. Kita tetap untuk menyarankan almarhumah untuk ke rumah sakit, tapi beliau lagi-lagi bilang nunggu saya pulang dari luar kota. Gitu sampai di Jakarta, karena beliau sebelumnya udah menanyakan alat uap yang biasa saya kasih, dan saya sampai di Jakarta saya langsung kasih uap, tapi ternyata tidak
tidak membantu juga. Padahal sebelumnya kalau misalkan saya kasih uap, beliau tuh udah agak mendingan. Tapi di saat itu beliau emang benar-benar yang kayak udah kayak benar-benar kesakitan banget gitu. Semua usaha udah saya lakukan pada saat itu, sampai akhirnya mungkin beliau itu ada konsultasi dengan dokter yang biasa nangani beliau, dan siang itu beliau langsung ajakan saya untuk ke rumah sakit itu langsung diiyakan, dan akhirnya waktu itu saya langsung bawa ke rumah sakit dan saya langsung bawa ke IGD waktu itu. Karena kondisi di rumah sakit tersebut penuh karena banyaknya pasien COVID di rumah sakit tersebut, akhirnya kami menunggu untuk antrian pada saat itu sampai pukul 1 dini hari kami belum dapat antrian, dan saya pribadi sempat yang marah banget karena lihat kondisi ponakan saya saat itu benar-benar membutuhkan pertolongan gitu. Setelah saya marah di rumah sakit tersebut, akhirnya salah satu dokter jaga dan perawat di situ menyarankan untuk tes semuanya, cek sampai rongsen dan lain sebagainya. Dan sebelum kita mendapatkan hasil itu, kita karena Mbak Yu emang benar-benar udah capek waktu itu, Mbak Yu dia tetap kekeh minta ke dokter itu untuk pulang karena memang kondisinya waktu itu memang sangat amat lelah banget. Mungkin beliau pengen istirahat gitu. Sampai di rumah malam itu beliau sempat minta dimandikan karena emang seperti biasa, jadi kebiasaan beliau kalau dari mana-mana pasti mau semalam apapun beliau selalu mandi. Setelah saya mandikan, setelah naik ke tempat tidur, beliau berpesan sama saya kalau jangan jauh-jauh dari saya, katanya gitu. Jadi saya nggak boleh terlalu jauh jaraknya dari beliau karena mungkin beliau entah itu mungkin udah emang bener-bener sangat sakit banget di saat itu. Dan entah jam berapa waktu itu baru juga saya mau rebahan, beliau kayak agak teriak manggil saya, dan saya samperin. Beliau bilang beda itu di luar banyak orang. Saya bilang itu mungkin perasaan kamu Is gitu loh, karena saya manggil beliau itu Is. Keesokan harinya tidak banyak perubahan, malah makin memburuk. Beliau lagi-lagi dan lagi bilang saya tidak tahan lagi, saya sakit bedah gitu. Dan akhirnya saya benar-benar pasrah waktu itu. Saya sempat ngasih napas buatan juga dan nggak bisa juga, dan hingga pada jam 11:45 pada Indonesia, waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 1 Juli 2021, beliau pergi buat selama-lamanya. Dan kondisi itu saya pastikan kembali, saya bawa ke rumah sakit terdekat bahwa beliau memang sudah meninggal dunia. Ya deket ya, teman, terus ada kerjaan juga kan, jadi cukup deket lah. Ya terkait macam-macam, syuting gitu-gitulah, di entertainment lah intinya. Panggilnya Pak Ferry, udah gitu aja. Ngasih ada kado lucu-lucuan lah buat dia, adalah. Semoga Dede panjang umur, terus sehat terus,
karirnya juga terus naik, rezekinya lancar dan terus jadi anak yang baik. Gitu. Tunda. Baik-baik aja sih, baik-baik aja semuanya. Nyanyi kabar, Om Raul juga ngasih support, ngasih doanya yang terbaik, mendukung semuanya gitu. Jadi semoga ini adalah semua apapun yang di hidup itu kan semoga jadi anugerah dari Tuhan untuk kita mensyukurinya. Salah satu mensyukurinya menjaga silaturahmi. Stay positif, karena kalau kita stay positif kita akan spread kebaikan ke semua lini kehidupan kita. Kami akan mengajak Gracia dan Apri liburan di 5 destinasi super prioritas di Danau Toba, tempatnya Bang Hotman, Labuan Bajo, Borobudur, Mandalika, dan Likupang. Jadi itu adalah hadiah dari kami, mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat semua. Udah habis juara kemarin sebenarnya dari semifinal sih, itu udah handphone udah sibuk banget dan kita berusaha untuk fokus dan akhirnya kemarin pecah. Dan sekarang udah nggak tahu, banyak banget yang ngucapin dan kita benar-benar mau berterima kasih untuk semuanya yang luar biasa yang mendukung kita semua. Tapi yang jelas ya banyak sih apresiasi untuk mereka berdua. Ya alhamdulillah ada rumah, ada apartemen. Yang jelas sih dia yang ngasih taunya pas telepon itu setelah menang, "Ma, aku dikasih apartemen 3, ada buat kau Didi, buat kakek sama aku, alhamdulillah." Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.